Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya mau membongkar HP Vivo Y71. Ini tentang cara penggantian LCD Vivo Y71. Bukan LCD-nya bergaris guys. Kita mau mencoba mengganti LCD, dan ini sudah saya siapkan LCD-nya guys. LCD satu, ini kualitasnya yang standar guys, yang bukan ori sih, tapi ya udah standarnya. Kita mau bahas tentang ongkos pasang LCD ya. Emang rata-rata kalau harga LCD ataupun harga servisan itu kan tergantung lokasinya gitu ya, tergantung lokasi ada di mana. Dan sekarang kan banyak juga di online, Anda juga bisa pesan di online. Kalau tarif untuk di saya ini tergantung harga LCD-nya bos, harga dan kualitasnya. Soalnya kan bermacam-macam kualitas LCD itu, ada yang 95%, ada yang 99%, juga ada yang 100%. Kalau yang ori pabrik sih jarang ada guys, kebanyakan yang cabutan. Arti cabutan itu LCD yang bekas HP yang Vivo Y71 misalkan ya, misalkan udah mati mesinnya, nah itu LCD-nya masih utuh, nah itu bisa dicabut, diambil, nah itu baru ori LCD. Tapi kalau mungkin ada teman-teman di rumah yang bilang beli toko ini katanya LCD ori harga segini, itu impossible, itu belum tentu ori kalau di toko baru ya. Kenapa soal tarif servis ini ya, kenapa harga ganti LCD itu mahal? Misalkan di Vivo ini kan saya tarif sekitar ya di angka 400 sampai 500 ya, sekian lah. Nah soalnya kan harga LCD-nya itu guys, harga LCD-nya itu ya lumayan mahal, dan terus resiko untuk pemasangan LCD juga sangat besar. Soalnya kadang-kadang selain kesalahan pasang, juga bisa karena gagal produk. Nah gagal produk itu bisa jadi setelah kita pasang, setelah satu hari atau 2 hari, kadang 2 jam setelah dipasang itu bisa rusak kembali LCD-nya. Soalnya itu menandakan kualitasnya kurang bagus. Nah jadi teman-teman harus tahu kenapa tarif LCD itu mungkin bisa hampir 2 kali lipat dari harga LCD-nya. Soalnya kan si tuser itu tidak mau, tuser atau tukang servis itu tidak mau menanggung rugi. Nah kecuali kalau ada perjanjian, misalkan si user atau Anda atau konsumen itu udah perjanjian sama tukang servisnya, misalkan pasang kasih tarif yang lebih murah, tapi nanti kalau ada resiko kerusakan dalam pemasakan, si user atau tukang servis itu nggak mau nanggung akibatnya, misalkan retak atau apa. Nah soalnya kan banyak itu user itu, tidak cuma saya, mungkin banyak orang juga pernah mengalami kerugian dalam memasang. Misalkan itu, coba Anda bayangkan gimana rasanya kalau udah LCD-nya itu udah rusak kembali sebelum diserahkan sama konsumen itu. Nah itu semua user tukang servis mungkin udah merasakan. Nah itu LCD Vivo Y71 ini harganya kalau di
di lokal di sini di kota kita Lombok Timur ini ya di antara 300 lebih, bisa 350, bisa lebih, tergantung tipe-tipenya itu ya. Dan ini kita tarik harga servisnya 500. Mungkin di daerah kalian ada yang menarik lebih ini atau kurang sedikit ya, itu kan tergantung kualitas dan tipenya itu. Oke guys, jadi itulah review sebelum kita pasang LCD-nya, sebelum kita kasih tutorial masang LCD. Ini ternyata baterainya habis guys ya. Nah, ini masih ori sih, tapi setelah lama itu bergaris ya. Nah, jadi misalkan ini kita tarik, harga kita ambil untung 50.000, tapi tidak tahu kita namanya orang nasib itu ya, nanti setelah kita pasang belum diserahkan sama tusernya, tahu-tahu bergaris lagi kembali. Itu ada, itu pasti namanya bikinan manusia, pabrik, pasti pernah, semua tukang servis pernah ngalamin itu. Dan sebelum diserahkan ke konsumennya, otomatis kan nggak mungkin diserahkan dalam keadaan begini lagi, dalam keadaan rusak lagi. Otomatis si tuser itu menanggung kerugian itu. Pernah juga ada kejadian suatu ketika ada user datang ya, dia juga membawa HP, udah rusak LCD-nya, dia pernah beli di online. Nah, tapi sampai di rumah LCD-nya itu rusak, udah retak, dan suruh masangin saya, ternyata bergaris. Ya mungkin itu udah mencoba dipasang sendiri, akhirnya ya retak dan rusak. Nah, itulah resikonya kalau beli di online. Kalau kita beli di sini kan resikonya walaupun agak mahalan, saya berani lebih baik lebih mahalan daripada kita tidak bisa retur kalau ada perusahaan pengiriman kata apa, kadang-kadang gagal produk, bisa kita retur, tapi kan kita nanggung ongkosnya, bisa 2 kali lipat ongkosnya. Nah, itulah kenapa pasang LCD itu mahal. Yang pertama karena harga LCD-nya itu juga mahal. Nah, bisa tahunya kenapa mahal sekali. Konsumen itu nanya kenapa mahal sekali, padahal di kisaran segitu aja termasuk sebenarnya murah kalau dibanding LCD ori pabrikan. Itu bisa sampai mungkin lebih hampir harga LCD-nya, seperti kayak televisi LED sekarang kan tahu sendiri berapa harganya ya, LCD atau panel televisi yang model LED sekarang kan. Daripada ganti, lebih baik beli baru ya. Itulah saudara. Kedua, kenapa mahal? Karena resiko pemasangan LCD itu banyak sekali, berat resikonya. Kadang retak kesalahan masa, kadang juga karena produknya kurang bagus. Itulah kenapa harga itu ya, padahal tergantung, agak termasuk simpel sekali. Mungkin Anda bisa menirukan ya. Sekitar kita simak ya caranya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai praktekkan. Kita siapkan alat-alatnya. Ini obeng buat membuka LCD-nya ini.
Ini buat buka alat-alat dalamnya nanti, dan juga lem. Lem. Ini untuk solder aja, kalau tidak ada, kebetulan saya nggak ada blower, ya kita pakai solder ya buat manasin lem-lemnya itu biar bisa melayar. Lalu kita siapkan bekas SIM card itu ya buat membuka baknya. Oke guys, kita kembali. Jadi kita pakai ini. Kalau saya pakai kuku aja guys, mumpung ada kuku ya. Kita kayak gini biasa. Nah, setelah kita buka obeng-obengnya itu, pokoknya ini penutup. Nah, setelah kita buka, baut-bautnya kita lepas. Soket baterainya, sama soket baterai, soket LCD. Lalu kedua kita panasin dulu. Ini buat membuka LCD. Setelah panas, ini saya menggunakan bekas anti gores di LCD ya, karena ini tipis, jadi kalau pakai ini bisa merusak bezelnya atau ring-ring tempat tatakan LCD itu ya. Ini kita cari selahnya, muter dulu. Jangan langsung ke tengah, sampai ketemu titik semuanya. Bertahap ya guys ya, langsung agak dalaman lagi. Nah, kalau udah masuk ini udah ada tanda-tanda kebuka deh. Ingat pastikan panasnya itu merata. Tahap selanjutnya kita bersihkan bekas lem-lem tadi, bisa pakai thinner campur sama motor ya, sampai bersih guys. Pastikan sebelum kita lem bezelnya itu dicoba dulu apakah, jangan sampai, kalau anda beli di spare part di kota anda, misalkan jangan dibuka segelnya dulu, kecuali kalau beli di online sama aja, jangan sampai kita buka segelnya dulu, kita coba dulu.
itu pasang soket baterainya. Oke guys, jangan sampai tertekan LCD nya, karena kalau udah terpukul rasanya seperti orang-orang yang lagi putus cinta atau lagi mau menembak seseorang ya, ikut backdoor gitu. Pastikan sudah terkonek soket baterainya. Lalu coba hidupkan. Kita tunggu beberapa menit. Setelah kita tes fungsi-fungsinya dulu, fungsi panel tombol kepetnya. Oke, baru kita pasang lemnya guys. Perlu diingat, usahakan sebelum masang LCD pasang anti gores supaya lebih tahan sama tekanan gitu. Walaupun nanti dilepas lagi, usahakan pasang dulu anti goresnya. Nah, setelah kita pasang itu anti goresnya, baru kita lem. Ini tipis-tipis kita pasangin lemnya ya guys, yang rata guys ya, supaya bisa melekat lebih maksimal. Misalkan sebelum mengering langsung tempel ya guys, supaya bisa mempresisikan LCD ke bezelnya. Setelah ini lalu kita pasang karet. Karetnya bisa dibeli di warung-warung sebelah ya guys, atau minta adiknya atau anaknya yang suka main karet. Karet gelang ini kan sebenarnya mainan anak-anak guys ya, tapi fungsinya itu sangat banyak sekali, sangat fleksibel. Bisa buat bungkus nasi bungkus, buat ngikat uang, buat ngikat rambut, dan lain sebagainya. Udah, cuma sekedar menahan aja guys, jangan terlalu kencang-kencang, jangan terlalu ditarik, soalnya bisa merusak silinder. Nah, tinggal tunggu keringnya guys. Oke guys, sambil ini kering, usahakan sekitar sampai 30 menit baru kita buka biar mengering lem-lemnya guys ya. Bisa disambil ngopi dulu guys, ngopi ya, sambil bisa tembakau guys. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kenapa harga ganti LCD itu mahal. Ya, sebagian orang sih bilang mahal, sebagian orang bilang ya standar. Pertama, karena harga komponen di LCD itu sudah mahal.
resiko ya guys, soalnya kan namanya nasib, apesnya itu kan yang nanggung tusernya sendiri, tukang servisnya sendiri, dan nggak mungkin kan konsumen itu mau nanggung resikonya, taunya ya beres aja, nggak mau nanggung resikonya. Nah kalau konsumen itu mau nanggung resiko ya sah-sah aja kalau harga servis itu, harga ganti LC itu harga standar dan murah. Kan nggak mungkin juga konsumen itu mau nanggung resiko, taunya nyervis jadinya bagus lagi gitu kan guys. Ya ini buat pemula ya guys, maaf buat para senior, para teknisi seluruh Indonesia, bukan ada maksud apa-apa. Rezeki itu sudah diatur ya guys, usaha sama nggak mungkin kita bisa menyamakan rezekinya, jadi rezeki itu sudah diatur dari sananya. Demikian guys. Baru guys, ini baru judulnya Boyo atau Ali.